lagi. Kali ini saya bakal menjelaskan lab hack yang pertama tentang isolasi RNA. Nah, di sini kita menggunakan satu kit namanya Favorgen. Oke, bahan-bahan yang include di dalam kit ini adalah wash buffer 2, wash buffer 1, FARB buffer, sama RNase. Untuk etanol sama mercaptoetanol itu kita beli terpisah. Oke, langsung saja. Yang pertama dilakukan adalah kita menyiapkan dulu bahan-bahan yang mau kita gunakan. Yang pertama yaitu FARB buffer atau buffer untuk ekstraksi. Di sini saya mencampurkan FARB buffer yang sudah ada di kitnya dengan mercaptoetanol. Untuk 1 ml dari FARB itu dicampurkan dengan 10 mikrolit dari mercaptoetanol. Nah, jangan lupa mercaptoetanol disiapkan di dalam ruang asam ya guys. Nah, kalau udah, campuran yang tadi di vortex tapi dengan kecepatan sedang, jadi tidak terlalu berbusa. Selanjutnya dilakukan penyiapan wash buffer 2. Disiapkan dengan mencampurkan WB wash buffer yang sudah ada di kit dengan etanol. Nah, etanol yang digunakan adalah etanol absolut 96-100%. Untuk campurannya kalian bisa temukan di dalam kit juga di situ. Jadi biasanya untuk 1 ml wash buffer itu dicampurkan dengan 4 ml etanol absolut. Nah, kalau udah sama kayak tadi, jadi campurannya itu di vortex dengan kecepatan sedang. Sebelum memulai ekstraksi, pastikan bench atau meja kita itu steril. Jadi jangan lupa semprotkan alkohol 70% di alat-alat yang kita gunakan, juga permukaan meja. Kemudian siapkan mortar dan sampel. Nah, di sini sampelnya itu saya gerus menggunakan nitrogen cair. Jadi sampel dimasukkan, kemudian tuangkan nitrogen cair itu sampai sampelnya itu kira-kira tenggelam. Nah, sampel dihomogenisasi. Jangan lupa untuk ekstraksi RNA itu sampelnya harus lembut, harus halus ya. Jangan sampai ada debris yang terlalu besar ukurannya gitu. Nah, sampel yang udah digerus dimasukkan ke dalam tube yang sudah diisi dengan FARB plus mercaptoetanol, jadi buffer ekstraksi. Itu kalau nggak salah 500 mikrolit. Campuran antara hasil gerusan dan juga FARB buffer kita itu di vortex. Nah, ingat setelah di vortex, campuran ini didiamkan selama 5 menit di suhu ruang. Kemudian siapkan filter kolum, itu sudah tersedia di dalam kit, jadi warnanya biasanya putih atau warna lebih muda. Filter kolum itu dimasukkan ke dalam yang namanya collection tube atau tabung koleksi. Kemudian tadi hasil homogenisasi dengan FARB itu kemudian dituangkan ke dalam filter kolum. Usahakan homogen tapi tidak menyertakan Kemudian collection tube dan juga filter kolum yang sudah berisi sampel kita itu kemudian disentrifugasi dengan kecepatan maksimal atau 18.000 RCF selama 1 menit. Usahakan untuk menjaga balance dari centrifuge ya guys. Oke, kemudian hasil sentrifugasinya itu dikeluarkan. Nah, di sini supernatannya dipindah ke tabung 1,5 mili. Itu biasanya tidak tersedia, jadi kita sterilisasi sendiri. Nah, kemudian ke dalam filtrat yang sudah dipindah ke 1,5 ml tube itu ditambahkan etanol 70% sampai volumenya itu jadi 1. Jadi di adjust volumenya sampai 1
ml. Jangan lupa untuk memvortex supaya homogen. Nah, setelah itu kita siapkan kolom, collection tube, dan FARB kolom. Jadi ini biasanya kolom yang berwarna merah atau berwarna lebih tua. Kemudian larutan hasil vortex tadi itu dipindahkan ke dalam FARB kolom ini. Setelah itu, collection tube dan FARB kolom disentrifugasi dengan kecepatan 18.000 RCF selama 1 menit. Hasil sentrifugasi kemudian diangkat. Filtrat yang ada di kolom tube itu discard atau dibuang. Kemudian pada kolom tube yang sama itu dimasukkan wash buffer 1 sebanyak 500 mikrolit. Jangan lupa setelah dimasukkan disentrifugasi kembali dengan kecepatan maksimal selama 1 menit. Nah, hasil sentrifugasi kemudian akan dilanjutkan dengan washing dengan wash buffer 2. Nah, di sini kita siapkan wash buffer 2, di vortex dulu biar homogen. Kemudian dari kolom yang sudah dikeluarkan dari centrifuge itu filtratnya di discard. Kemudian kolom dan tube-nya dikembalikan. Dan ke dalam kolom tube itu dimasukkan sebanyak 750 mikrolit wash buffer 2 yang sudah dicampurkan dengan etanol absolut. Jadi setelah dimasukkan, disentrifugasi lagi dengan kecepatan maksimal, kemudian di discard. Washing dengan buffer yang kedua itu dilakukan 2 kali. Untuk memaksimalkan pengeringan dari wash buffer, disentrifugasi lagi dengan kecepatan yang sama 18.000 RCF dengan waktu 3 menit. Setelah sentrifugasi selama 3 menit, kolom kemudian diambil, lalu di bench kita disiapkan elution tube atau tube 1,5 yang terdapat di dalam kardus kit. FARB kolom yang tadi sudah disentrifugasi dipindah ke dalam elution tube. Kemudian dielusi dengan 30 mikrolit RNase free water. Jadi jangan lupa pipettingnya harus di bagian tengah dari filter dan jangan sampai merobek bagian filternya. Setelah didiamkan 1 menit, kemudian tabung elusi disentrifugasi lagi dengan kecepatan maksimal selama 1 menit untuk memaksimalkan proses elusi. Nah, selanjutnya sampel kita tinggal diukur RNA-nya dengan spektrofotometer nanodrop. Oke, itu aja. Thank you for watching. Komen di bawah kalau kalian pengen tahu cara sintesis DNA dan analisis lanjutan.